وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. عدد حرفه كتب ويكتب أبد الآمنين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال جدنا مولانا محمد رشد البنجري ونفعنا بعلوم وعلم السائر مشايخنا في الدارين آمين. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita umur, kesehatan sehingga di sore hari ini kita dapat berkumpul di majlis dan di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah di dalam kebaikan dan selalu terhubung dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad selalu menadrah kita, serta para awliya wassalihin selalu menadrah kita, anak-anak kita dan zuriyat kita, sehingga nantinya umur kita disudahi dengan husnul khatimah, dan nantinya kita berkumpul bersama kekasih kita, junjungan kita Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kebetulan karena ini ada kopi, sebenarnya kopi ini adalah salah satu minuman para awliya, sehingga Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar beliau pernah bermimpi Rasulullah. Ada satu riwayat mengatakan langsung bertemu dengan Rasulullah minta amalan, lalu Rasulullah mengatakan, yang pertama, ujar Nabi, barang siapa meminum kopi dan rasa kopi itu ada di tenggorokan, selama rasa kopi itu ada di tenggorokan, maka malaikat mintakan ampun kepada Allah bagi orang yang di tenggorokannya tadi ada terasa kopi. Jadi alhamdulillah, walaupun ada sabarataan sampai ke belakang dapat kopi, yang mencium bau kopi ya ada juga terasa, alhamdulillah. Kalau di haul maut itu bukan kopinya ini, itu biji kopinya dibagi pada-padanya mengulung biji kopi. Selama rasa kopi itu di tenggorokan, malaikat mintakan ampun lawan orang tersebut. Dan kopi ini adalah kesenangan daripada seorang wali besar, Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, sehingga beliau mengatakan al-gahwa 5 quri'alah. Al-gahwa 5 quri'alah. Jadi kopi ini apa yang diniatakan? Biasanya kan ma'u zamzam, 5 quri'ah atau ma'u zamzam itu air zam-zam, apa yang diniatkan. Ada ini di sini kopi. Jadi di antaranya di situ disebutkan faedah minum kopi ini selain daripada malaikat mintakan ampun, di antaranya adalah supaya mendapat dzurriyyat keturunan, dan lagi di antaranya terbayar hutang. Subhanallah. Sehingga di sana ngarannya ada dulu Sayyid Muhammad, beliau menulis Al-Fatihah ligahwal bunniyah, bacaan Fatihah untuk berhadiah lawan para wali-wali ketika membaca kopi, ketika minum kopi. Kalau ada bacaan Fatihah tadi, kita mungkin ada hafal Fatihahnya, menjadi saja meminum kopi sebagaimana para wali-wali minum kopi. Selesai. Kita di akhir hayat ini, di akhir zaman ini, banyak-banyak jadi sudah mau empati orang bahari aja niatnya, karena kita anak apa sebut tinggi niatnya, kadang-kadang niat bodoh bisa kelupaan. Jadi saja meminum kopi sebagaimana para wali-wali minum kopi, itu niatnya sudah. Dulu kejadian Syekh Abu Bakar bin Salim di rumah Sidin di Ainan, ada kedatangan tamu ini baelang kasihin, wahai Habib, ulun ini lawan bini bahasa sarikan tarus, dan bini ulun ini pindah ke 7 lawan ulun. Nah, oleh mbah itu ujar Habib, ajak deh bapak. Habib masuk ke dalam, habis itu mau olah kopi ini kalau dia
dikeluarkan sini di jendela, karena rumah Habib Syekh Abu Bakar bin Salim itu ada jendela halus itu, dikeluarkan sini kopi ini dari dalam rumah kan, dari jendela itu hilang kopinya, udah dari hilang sudah. Ujar sidin ikan bulik sudah. Habib ulun minta apa lagi, berdoa belum, minta amalan belum, supaya bini ulun nih lawan ulun jangan bakalan lagi, bagus, damai, tenang. Bulik sudah itu di sini, karena bakalan kita bulik. Karena disuruh Habib bulik guys kan, bulik. Nah, sampai di rumah, nang bini ini sudah menghadangi di muka rumah, langsung marah, bata tangisan, masuk ke kamar, kunci lawan. Lalu di dalam kamar tadi takun-takunan, kenapa jadi ikan berubah kayak ini? Ujar nang bini, aku ini waktu duduk diberi kopi oleh seorang nang berjubah berulang, pada kenal, disuruh minum kopi itu, limbah minum kopi ulut, kopi nang diberi isidin tadi ulun kagenangan pada lopian, sayang pada lopian, sehingga ulun menghadang lopian sehari itu rasa setahun. Iya, Syekh Abu Bakar bin Salim tadi nang sidin tangan sidin aja bakal keluar, ulun ke rumah sidin sempat masuk ke dalam, ini melihat jendelanya itu, jendela nang apa ngarannya, sidin mengeluarkan kopi ini, padahal nang babinya itu rumahnya ratusan kilo pada rumah Syekh Abu Bakar bin Salim itu. Jadi ujar nang laki, apabila kita diberi sidin kopi, diberi sidin kopi hari anu, jam anu, waktu anu, itu ia rahatan aku berduduk pertemuan lawan sidin. Jadi si nang lelaki yang ini di rumah Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim ini mengeluarkan kopi, menjurung kanang bini supaya meminum, lalu diminum oleh apa ngarannya si nang bini yang terima meminum, lalu apa ngarannya hati berubah jadi sayang lawan laki. Nah, ini keramatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya kalau bukan Syekh Abu Bakar bin Salim itu kopi, nah, kalau bukan Al-Habsyi atau yang lainnya segap, biasanya itu teh syahid. Nah, mereka jadi Syekh Abu Bakar Salim ini Al-Mughbar, Al-Haddad, itu biasa senangnya kopi Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ulun waktu di rumah itu ma'anu juga nih kopi, menyurung juga keluar, kan ada bilang kan menjauh-jauh, lain juga sekalinya. Ada sama, buat bisa lah. Jangan kepian bisa hilang lah ya. Alhamdulillah. Jadi ini panitia menyiapkan kopi secukupnya aja. Ya, kalau yang menanam di muka itu yang dapat minum itu. Dulu zaman awal sekumpul pengajian kopi juga disuruh, kopi juga. Cuma pernah masih bungkus karena main nasinya. Jadi ada orang dari di situ lihat minum kopi berniat, ada orang yang banyak hutang minum kopi berniat, subhanallah. Karena ujar Syekh Abu Bakar bin Salim al-Ghawah alamana apa yang diniatakan. Sedikit tadi ya. Kita teruskan kitab kita. Kata Syekh Sa'duddin di dalam syarah Aqaid, itu juga qaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur dari karena tasdik di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin tersembunyi. Maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat yang menunjukkan ia atasnya, yaitu ikrar dengan dua kalimat syahadat. Jadi membaca la ilaha illallah itu ikrar, itu secara umum bisa aja siapapun mengucapkannya. Hatta orang munafik yang bisanya berucap, orang-orang yang artinya siapa aja bisa berucap la ilaha illallah, tapi ini syarat daripada iman Islam, mesti diikrarkan di mulut. Nah, kemudian bila sudah di dalam hati, nah ini keyakinan. Nah ini menunjukkan sudah martabat yang kedua. Bila sudah orang itu kayak apa aja kada pernah lupa lawan Allah,
Nah itulah orang nang dingarani arifin billah, orang yang selalu bersama Allah, orang yang selalu syuhud kepada Allah, orang yang selalu dimanapun kada lepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu akan diberi makam seperti Datuk Lampai mengatakan gaiblah dirinya. Artinya kada lagi memandang wujud dirinya, yang mau wujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara anak cucu Datuk Lampaian, mereka ada yang diberi makam sehingga kalau berzikir itu hilang dirinya, itu kada lagi baik zahirnya ataupun batinnya. Gaiblah dirinya. Di antaranya ngaran Sidin Abdullah digelar Abdullah Maujud, karena kalau berzikir wujud dirinya itu hilang. Lalu digelar Abdullah Maujud. Ada juga yang di Tungkaran itu makam Sidin Abdullah juga ngarannya, itu digelar Abdullah Maujud juga. Karena apa? Sidin bila guring kan muntung Sidin berucap aku ada, bahasa kita, bahasa Arab maujud, sehingga digelar Abdullah Maujud. Karena bila guring bacaan Sidin, igawan Sidin, nah kalau di muntung Sidin sambil guring maujud, saking mesranya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang tangga itu disihir kada bapak, ditembak kada bapak, ditimpas kada bapak. Namun gaiblah dirinya nang maujud itu Allah. Itulah orang-orang bahari keyakinan itu kuat pada Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau berjalan di atas banyu, kita membaca Yasin 40 kali, tak tinggalan. Kalau keyakinan kita ini selesai berkurang. Dari karena itu Imam Syafi'i mengatakan uhibbus shalihin wa lastu minhum. Aku ini mencintai para wali-wali dan orang salihin walaupun aku bukan seperti mereka. Padahal Imam Syafi'i orang hebat, ulama besar. La'alli an anala bihim syafa'atan. Dengan berkat mencintai dan duduk bersama orang salihin, mudahan aku dapat syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi. Aku pada senang dengan pekerjaan maksiat. Wa in kunna sawa'un fil bid'ah. Walaupun aku ada juga tagawi maksiat. Jadi kita ini kadang-kadang lepas daripada kesalahan, kadang-kadang lepas daripada segala dosa. Lamun kada dosa dimuntung di mata tak berjalan itu nah. Ada orang mandi, ada berbaju, nampak kacamata, kacamata. Ada itu dosa di mata. Kalau dosa lo melihat aurat orang dimuntung kada di mata ada tanpa disengaja, lamuninya kada diulangi kada apa. Ini tumbuhan melihat kan lain kalau tak. Lamun kada dosa di mata misalnya di telinga atau mendengar orang menyambati dan macam-macam sedangkan. Lamun kada dosa di telinga misalnya dosa di muntung, dosa di tangan, dosa di batis. Pokoknya kita ini kada lepas setiap hari daripada dosa. Dosa di pikiran, dosa di keyakinan. Sepatutnya kita yakin tawakal kepada Allah, tapi kita kadang-kadang ragu. Baik masalah rezeki, masalah takdir, masalah ujian, masalah cobaan, masalah apapun kadang-kadang ada keraguan. Itu pun termasuk dosa juga. Belum lagi dosa pahirian, dengki, su'udzon lawan orang, hendak kada baik berbuat lawan orang, itu semuanya dosa. Jadi karena itu bila sudah menjilat mata, berniat ya Allah ulun seharian ini tolongi berbuat kebaikan dan kada hendak berbuat kejahatan keburukan. Walaupun ada tagawi juga, cuma sudah ada berniat yang bagus. Sama seperti kita nih, alhamdulillah ini sebulan pulang nah. Ya kalau ujar apa usul di dalam pengajian sini semalam belum sampai akan sudah diambil ya. Di antara amalan supaya di dalam kubur kada disiksa yaitu menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu itu berniat sampai ke mati. Karena bila kada berniat sampai ke mati, itu kena kada termasuk kita orang yang menuntut ilmu sampai akhir hayat. Jadi mulai wayah ini dabarin aku berniat menuntut ilmu sampai akhir hayat, karena
manfaatnya, keutamaannya di dalam kubur kada disiksa. Lamun kita beramalan, baca itu, baca ini bagus, tapi belum tentu kita dijamin atau belum tentu itu bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Tapi kalau kita menuntut ilmu, itu tanda-tanda Allah ridho lawan kita dan di dalam kubur kada disiksa. Tapi bujur-bujur pulang, memang bila ini sudah sampai waktunya, itu kada kau diganggu lagi, itu memang waktuku untuk aku mengharap ridho Allah dan untuk menuntut ilmu. Lamun berniat ke itu aja, tapi kada datang, nah itu sama aja. Hendak makan nasi, nasinya kada datang. Itu ngarannya makan angin aja. Kecuali uzur garing ka, kematian ka, atau sesuatu yang sangat hal kada kau daegam, lalu kada kau. Tapi lamun niat hati memang sampai ke mati, hendak menuntut ilmu, maka di dalam kubur kada disiksa. Yang kedua lah masuk surga kada berhisab, nyaman badan. Yang ketiga matinya mati syahid akhirat, walaupun rahatan mencari iwak, rahatan bakabun, rahatan bertanam, rahatan berdagang, rahatan duduk di rumah, meninggal dunia, tapi ia sudah berniat hendak menuntut ilmu sampai ke mati syahid akhirat. Alhamdulillah ada Allah memudahkan bagi kita, terutama bagi pengoler beribadat. Apakah ada kesembahyangan lagi? Sasa bila ada kesembahyangan. Apakah ada puasa lagi? Tetap puasa. Nang banyak-banyak duit, nang sugi-sugi, ada bejakat lagi? Tetap bejakat. Cuma ada di situ tambahan amalan nang alhamdulillah mempermudah bagi kita nang malam kada terbangun, Quran kada terbaca, sholawat kada banyak baca, istighfarnya ada banyak baca, duduk di majelis ilmu. Ada nang ketujuh pada duduk di majelis ilmu, aku belum dulu ada ketujuh pada duduk di majelis ilmu, apabila duduk tergulingan. Lamun di rumah cucu daur benar. Jadi ulun bila ke majelis ilmu tuh bahagia banget. Jangan kamu guru tiap minggu. Zaman pada pengajian dan asal diadakan. Jadi menuntut ilmu pasti kita mendengarkan supaya buliknya paham. Karena nyata bulingan atau mengantuk, ujar guru RT mbah nyata bangun parasanya tukar sate. Alhamdulillah. Jadi orang yang menuntut ilmu dikubur kada disiksa, matinya kada berhisab, dan dalam keadaan syahid akhirat. Masalah paham kada paham itu meminta memohon kepada Allah. Nak memberi itu Allah. Malah dalam satu riwayat hadis, barang siapa menuntut ilmu belum alim lagi, belum pahamnya, meninggal dunia, Allah utus nanti guru nak menajarinya dikubur sampai inya ketika keluar dari kubur kena di padang mahsyar, inya itu paham ilmu itu dan dikumpulkan bersama orang-orang yang alim. Nah itu manfaat orang menuntut ilmu. Ini misalnya waktu menuntut ilmu kita di sini ada paham. Nah apa kan ucap guru tadi kan? Padahal guru tadi bahasa kita juga bahasa Banjar juga. Kalau kamu bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Cina ada. Cuman inya benar, nggak ada pemahaman. Nah, atau kada sampai tuntung kitab nih, kita membaca kitab Parakan Datuk Lampaian Tuhfatul Raghibin, meninggal kita dan kita ini memang pendengar setia kitab Datuk ini, meninggal di kubur itu dikirim kena guru manuntung akan menamatakan kitab ini. Itu ada hadisnya. Rasulullah apakah syekhan yu'allimuhu fil qabr, di dalam kubur kan. Jadi kena yub'atu yaumal qiyamah minal ulama, hari kiamat dibangkitkan termasuk para ulama-ulama ini. Maka ulama ini memberi syafaat itu bebas berapa? Kalau orang mati syahid, inya hanya kalau memberi syafaat 70 orang aja. 70 orang aja kalau memberi syafaat orang mati syahid. Nabi-nabi itu bebas. Nah, yang kedua mati syahid, orang nambah perang itu 70 aja. Ulama itu sakhandaknya membawa yurang dan memberi syafaat. Nah dari karena itu hendaklah mengkawal anak kita singgung barang. Nang bila kita mati itu ada menjalani kubur, ada baca akad yasin,
Ini kadang karena kalian bisa baca Quran, ziarah kubur kuitan, terpaksa handphone dibukanya surah Yasin. Nah, di anaknya di nisan kuitan, ampun maaf lah, belum kada bisa baca Quran, jadi nang di handphone ini dakarakan biar. Sakit karena ini lamun surat kabar lancar benar baca. Tapi nah lamun sudah juga belajar Al-Quran, kata kawan lancar juga memang sudah maka itu keadaannya ada apa? Sakawa kawannya. Sakawa. Malah di dalam kitab Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang yang belajar Al-Quran sudah dua tuh belajar Al-Quran, kada mau lancar juga, kada mau fasih juga, sedangkan sudah belajar tuh bila dia meninggal dunia di dalam kubur didatangkan Allah guru mengajari Al-Quran sehingga bila dibangkit daripada kena kuburnya ini itu menjadi orang ahlul Quran. Nah, jadi kada ada ruginya menuntut ilmu, kada ada ruginya belajar Al-Quran, kada ada ruginya. Tetap sampai ke kubur. Dari karena itu apa yang banyak kita gawi di dunia itu kita bawa ke kubur. Nah, itu yang kita bawa ke dalam kubur. Dan kita perlu diingat Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dikutuk Allah. Mal'unun wa ma fiha. Saisinya dikutuk Allah. Saisi dunia ini dikutuk Allah. Illa dzikrallah, kecuali orang nak tujuh berzikir. Alhamdulillah, namun untung nih kalau mau ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Mahal, larang, kada ada orang berjual. Misalnya untung kita nih, karena mau berzikir, kawakan dibawa ke dokter obatiakan atau dokter periksakan untung ulun kalau berzikir, ujar dokter itu kada sanggup, bukan kapasitas ulun namun gigi biar nang macul kau aja. Ini kayak Habib nih misalnya, nah. Tapi Habib ini luar biasa, tampannya semakin garba gigi semakin tampan. Nah, cuman bedanya apa orang tua ada bergigi lawan kanak-kanak garba gigi. Kalau kanak-kanak ada bergigi, nang umur setahun, nang umur 5 bulan itu banyak berebut menciumi. Karena kanak-kanak, tapi kalau orang sudah tua kayak pian ada bergigi, kira-kira orang kan udah menciumnya. Bini biar mencium. Betul jawabannya. Habib ini orang banyak makan uyah. Gangannya pasin. Baju membaal, dia makan uyah. Jadi baju membaal aja Habib. Alhamdulillah. Dunia dikutuk kan oleh orang membeli ini nah. Abang Urus Kumpul pernah sini memandai ulun. Coba lihat di sini. Ikan berzikir kawan tadi sendiri, namun untung ikan pacul di sini kawan tatak, anda ke atas meja suruhnya berzikir kawan ada kawan, berarti, nah, iya di dalam Al-Quran apa? Udhkuruni azkurukum. Bila ikan berzikir pada hakikatnya itu aku menyebut aku juga. Bahagia kada kita Allah menyebut Allah juga dizahirakannya tempatnya di dalam diri kita. Tempat rumah kita dipinjam oleh orang wali atau orang alim atau orang yang mulia, dijadikan tempat bacaan gembira kada kita hati. Di situ dibaca maulid, dibaca Quran, dibaca salawat, dibaca istighfar, dibaca kitab. Gembira kada rumah kita dibacain yang bagus-bagus, gembira. Apalagi sekarang jasad kita ini dimauharakan Allah Ta'ala untuk berzikir kepada diri, kepada zatnya. Jadi uzkuruni, sebutlah aku, azkurkum. Kalau ikan paham sebenarnya yang berzikir itu akulah juga. Nah, jadi kan ada berat lagi, kan ada uyuh lagi, kan ada kolen lagi. Allah yang berzikir, Allah kada uyuh, Allah kada lapar. Makanya orang-orang wali itu kalau sudah beribadat kali-kali apa lagi. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Thani itu kalau sudah baca Al-Quran siang ini 4 kali khatam, malam 4 kali khatam, bukan 4 juz, 4 kali khatam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu setiap ujung-ujung rumah dihatamakan Al-Quran sehingga rumah sini baca hayat, padahal zaman itu ada lampu apalagi listrik. Ini keberkahan orang-orang namuntunnya dikaruniai Allah dengan kemuliaan menyebut nama Allah. Ada juga yang menyatakan uzkurni, bila ikam melacak berzikir, azkurkum, kumasyurkan,
ku kenalkan, ku populerkan nama kamu di langit, sehingga orang langit akan kenal dengan kamu, dan orang di bumi akan sayang lawan kamu. Nah, jadi hasil orang yang menyebut nama Allah. Wa mawalah, dan orang yang menulungi di dalam berzikir. Jadi apa aja bila digunakan gasan ibadah itu kada dikutuk lagi. Contoh mikrofon ini bila kada digunakan gasan ibadah maka dikutuk. Tapi ketika gasan membaca kitab, membaca sholawat, baca Al-Quran, berzikir, maka jadi ibadah, jadi mulia, jadi termasuk dimuliakan Allah. Kemudian lagi au aliman, orang nang alim, itu pun kada akan dikutuk. Au muta'alliman, orang nang mengaji. Mengaji itu bisa berkitab, bisa mendengar, jadi bisa mendengar tanpa kitab, bisa berkitab. Ada dua bilang pecinta. Pecinta artinya menulungi, penolong hubungan relawan. Kayak tadi ada relawan pagar kau, ada relawan Ambarai, ada relawan Balimau tadi, ada relawan Benua Kampayang, ada relawan di Kandangan. Nah itu termasuk apa ngarannya pecinta, penolong. Au muta'aliman, jadi empat maka dikutuk di dunia ini. Pertama, orang yang selalu menyebut dan mengingat Allah. Yang kedua, orang yang menulungi. Yang ketiga, orang yang alim. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu. Lain dari itu, mal'unatun wa mal'unun ma fiha, semuanya itu dikutuk. Jadi lamun hidup kita nih, kadada menuntut ilmu, kadada mengingat Allah Ta'ala jarang benar, kemudian pulang menulungi kada juga. Iya, nah kita hidup ini apa artinya? Kadada berkahnya. Nah kemudian pulang bila kita mengaji seperti ini, bilanya mengaji lawan orang yang alim, apalagi orangnya itu wali, maka Allah tambahi kena lamun kada anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya nang jadi orang alim wali. Itu gantiannya ujar Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail. Lamun seseorang duduk di majelis orang yang alim nang wali, lamun kada anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya, intahnya, di situ pasti ada yang dijadikan Allah Ta'ala orang alim serta wali. Itu keberkahannya. Bisa kita kada merasakan, bisa anak kita belum lagi cucu kita ternyata luar biasa memberikan keberkahan, keuntungan sampai ke dalam kubur keberkahannya. Jadi kada ruginya. Satu umat sejam aja talawas menonton drama ataupun episode Ikatan Cinta. Itu sejam lebih. Bila kada makan, kada minum lagi sudah keasikan. Padahal itu semua kada menulungi. Nah ini semua memberkahi hidup kita. Dengan dua kalimat syahadat supaya dia perlu lakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia ini. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kayak semalam ada orang Lok Sadu, lelaki yang datang ke rumah, turun hendak masuk Islam. Alhamdulillah diiringi bersyahadat. Kenapa jadi hendak masuk Islam? Hendak berbini, bininya orang Islam. Nah, jadi bagus banget berkat dapat berbinian orang Islam, si lelaki tadi nang asalnya ada orang Islam jadi masuk Islam berkat bini. Nah, jadi ada juga kata berbini itu membawa berkat, dan memang berbinian ini membawa rezeki dan berkat. Dalam hadis disebutkan fa innahunna yatina bil mal, bini itu kunci papikat rezeki, apalagi sudah sugih. Makin nyaman. Jadi berbinian itu pintu itu bisa lagi bujang itu pinangali, usaha pinangali, apa sarapannya? Bapak bini, alhamdulillah, nang bini rajin bulan wadai. Nah, rajin bulan wadai, antar kawarung sekanya terkenal buka catering. Alhamdulillah, berkat bini rajinnya. Ada seorang kakak itu aja. Tapi alhamdulillah mengganti doang, antar.
Tapi ada juga mbah bini sesayang sakit, ada juga mbah bini sesayang alih. Jenang gurunya lagi tambahin, bini pulang kedua bawa banget ngarirnya. Jenang lagi tambahin lagi, jenang guru tambahin pulang 3. Maginannya pengalih, sekong lagi ganap pakan 4, tambahinnya bini 4. Lantai 3 bulan kemudian bailang ke guru pakai motor Innova. Nah, sampai di guru ingin berkat bini 4. Alhamdulillah ulun kawan ke rumah motor dan Innova. Kenapa? Bini pertama laundry, bini kedua baru rumah makan, bini ketiga bisi toko, bini keempat berjualan, keempat-empatnya berusaha jadi sugih ulun. Dan ini bukan ulun menyuruh pian, dan ini bukan artinya menawari pian atau apa namanya menjelaskan harus begini 4 kadang itu kisah aja. Nah salah paham karena bulik berubah lagi jualan bini itu. Guru tadi berkisah begini 4 jarak, sugih jarak, kadangnya kayak itu bangai. Ulun aja kada begini 4, bini ulun di 4. Tapi bini ulun tuh orangnya masya Allah sabar dan paham sudah kadang menjadi ulun begini. Tapi lamun takdir kayak apa? Siapa melawan takdir? Ini kita duduk di sini nah Allah yang menghendaki, ya. Kita ini kan lepas daripada 2, kudrat dan iradat. Makanya ujar Datuk Lampaya sini di dalam ma'rifat kepada Allah, ujar sini pertama kenalilah hakikat diri kamu, yaitu dari Nur Muhammad. Yang kedua ujar sini kita ini tidak lepas daripada kudrat Allah, iradat Allah, dan ilmunya Allah. Ada lepas kita dari 3 itu. Ini kita dudukkan seperti ini. Ini menunjukkan Allah kuasa dan menunjukkan Allah nambah kehendak. Dikehendaki Allah Nabi Sulaiman duduk, kita kayak ini duduknya. Tak keluar berarti sebutin. Dikehendaki Habib duduknya, langkah itu. Semuanya ini daripada hasil iradatnya Allah SWT. Menunjukkan Allah Maha Kuasa. Jadi kudrat iradat itu adalah menghasilkan daripada apa yang di alam semesta ini. Jadi sambil melihat itu sambil berrasa supaya selalu dapat perasaan, yaitu dinamai orang-orang bahari mengalami ilmu dzauq, itu berrasa. Baru ingat berrasa bahwasanya semua ini kan lepas daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kisah Paluy. Paluy ini bininya hendak beranak. Malam jam 1 hendak keluar asawani asa ada, karena di kampung itu ada kisah ujar kekawanan Paluy, hati-hati wah ini banyak hantunya warnanya kuning. Ini kada mainin siapa-siapa, kada menyambar siapa-siapa. Sudah karena binikahan akan beranak, Paluy ini keluar rumah bawahnya sudah sambil batukuk takutan. Mbaknya terbuka sedikit, pas di ujung situ ada kuning warna. Nah iya juga aja Paluy hantunya sudah berjalan sekalinya pas sampai ke degung tak rajak putus 1. Dan jadi pilihannya melihat sambil berrasa. Apa yang dilihat jangan lupa lawan Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Nah ada ini semuanya adalah hak. Hak itu paling tinggi sudah. Kuitan abah kusuk kumpul ketika hendak meninggal, ucap Allah, 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 hak. Kalau hak itu bahasa kitanya, aku melihat jujur, nak yakin jujur itu haknya kayak ini, nak yakin besok kopi kita melihat hak haknya. Kalau jangan melihat dikisahkan dalam kopi itu ada hak haknya. Tapi kalau ini cangkir ada isinya kopi, hak karena hak jujur. Jadi Allah memberi sidin, padahal sidin itu kan gawiannya menggosok intan. Cuman sifat 20 dan masalah ketuhanan ma'rifat kepada Allah itu luar biasa.
Padahal orang itu usul intan aja, kejauhannya biasa aja. Kadang tuan guru, kadang ahli ibadah, kelihatan binatang. Tapi banyak meninggal Allah hak. Tangannya itu belakang, alif lam hak. Kan kalau gitu pak keras kayak gini, keras. Kurang banget. Batisnya jaket kayak ini kan, hak. Hanya batis orang meninggal itu ada nang kayak ini hak, ada nang lemah kayak ini tak julur. Jadi ada nang kayak ini hak. Berarti orang itu ahli batin. Kita ini mengesahkan mudah-mudahan dapat berkatnya, namun sampai ke situ terserah Allah Ta'ala aja lagi. Bari kita ini orang nang ya jangannya orang nang bahari itu rakyat jelata. Nang kada isi kemampuan, kada isi modal. Kita ini hamba fakir. Nang bahajat segala-galanya. Allah nang segala-galanya memberi. Namun Allah akan memberi, biarlah akan mewujud aja. Dapat iwak, ya Allah, mendapat iwak. Nah, lalu Allah memberi ma'rifat, memberi iwak tadi, terbuka ma'rifat kepada Allah, langsung bisa. Siapa tahu Allah Ta'ala beri. Kada mesti harus di dalam sembahyang. Kita ini kadang-kadang rahatan sembahyang tuh, mengalamun, mahayal. Ujurang bahari mahayabah di mapa hendak kita dapat ma'rifat namun mahayabah. Nah itu aja sudah ujar Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an ana bihim syafa'atan. Modalku mencinta orang wali, mencinta orang salihin, mudahan dapat syafaat sini. Namun kita ini orang susah kada modal untuk dasar dapat ma'rifat oleh Allah. Maka bila orang hidup di dunia kada dapat ma'rifat, sangkal. Bahasanya itu sangkal, arti sangkal kada rasa sampak bujul, kada rasa tuntung bujul. Jadi orang bahari kada sampak, kada sampak. Ada tinggal bujul, landa salapi pada tinggal bujul. Lain kita ya. Kalau tinggal bujul itu lamas. Kalau sampak, jangannya bau tuh. Nikah ini nak ada sampak kan aja. Nah sampak. Bahasa Habib kurang haruyan tinggal bujur. Bahasa Martapura sampak. Barang aja bahasanya yang penting sama maknanya. Sampai itu aja. Bilang ada sampak nama aja. Kadang asa sangkal memang aku sangkal benar dia bapak sampai soalnya orang tuntungan sudah jangan. Tetap ada sampai katanya sampak ada sampak. Jadi lamun mati kada dapat. Jadi makanya kita berzikir tentang akhir ada kalau dua, ilahi anta maksudi. Ya Allah biar menjana kami tuju. Lawan siapa lagi lamun kada dapat biar nang kudrat biar, nang iradat biar, nang berilmu biar, nang beisi kuasa biar, nang maha alim biar, nang maha sempurna biar, nang maha pemurah biar, nang maha pemberi biar, nang maha pengasih biar, nang maha pengampun biar juga. Jadi Allah Ta'ala waridha ka maghlubi ulun kada hendak ridha anak lain, ridha manusia ini kada kawa dicari. Berdua senang, bertiga kada tujuh. Di situ orang senang, di situ orang menyambati. Ridha manusia itu kada kawa dicapai. Lamun ridha pian itu nak ulun bintang, itu nak ulun harap. Memang ulun kada pantas dapat ridha pian karena ulun ini banyak salah. Tapi lamun kada lawan pian meminta ridha lawan siapa lagi? Dan ulun yakin pian pasti memberi karena pian mengucap ujar biar kullan mumiddu haula'i wa haula'i wa makana min ata'i rabbika mahdura. Allah Ta'ala itu maha pemurah dan maha pemberi dan kada pernah menegak, kada pernah kada pernah kada memberi kepada orang yang meminta. Pemurahnya Allah itu luar biasa. Sehingga Allah Ta'ala itu bila kada minta sidin sari. Allah Ta'ala waridhaka a'tini mahabbataka. Ya Allah ulun beri cinta tapi yang sedikit banyak apalagi banyak. Orang wali-wali itu jadi beruntung, jadi selamat, jadi berberkat, jadi bahagia karena dicinta Allah. Karena dicinta Allah lalu segala-galanya selamat berberkat. Wa ma'rifataka, ma'rifat kepada Allah. Nah ini yang diharapkan. Sudah meminta terserah Allah Ta'ala. Lagi sidin memberi, alhamdulillah. Sidin kada memberi,
itu adalah keadilan sidin. Memang kada pantas juga kita menerima. Tapi sidin berjanji bila meminta kubari dan memberi itu Allah Ta'ala bisa aja waktu yang ini karena di akhir hayat atau di dalam kubur. Bisa aja. Bisa orang itu ujar Imam Al-Haddad dapatin wali dan arifin billah karena sebab di dalam kubur. Banyak orang di dalam kubur itu tak angkat derajatnya karena sebab waktunya di dunia meminta supaya menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang arifin billah. Di dunia kada dapat, di kuburnya di Allah Ta'ala. Sehingga ini dibangkit di hari kiamat termasuk orang yang arifin billah. Jadi Allah Ta'ala itu luar biasa. Luar biasa Allah memberi hamba-hambanya itu. Tinggal kita aja lagi syukur, alhamdulillah. Kayak Habib kan, ancak pada ulun mau kuliah. Rumah adalah beb. Rumah adalah. Sepeda motor, TV, bini, anak, cucu, buyut, segalanya, duit, gigi. Dengan panjang umur Habib. Ini ekstra. Ini pemberian Allah lebih. Kita 60 guru-guruan di Darussalam di Malatapura hampir setiap bulan ada aja nak habisan saja 60, 59, 60 habis. Ini 85. Berapa sudah tambahannya bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala? Ada gampangan alhamdulillah. Maka selesai beganal aja. Sebelum putar beganal. Terus sih awak selesai beganal. Sepeda motor beganal, rumah beganal, nang di dalam selawar beganal. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi sahabat. Walaupun ujar Imamul Haddad sadarlah, Imamul Haddad ada mengulang kasidah ini. Ujar sini, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Ya Allah berilah ulun walau sebiji daripada seperti sesawi berarti biji halus walau sedikit itu beri ulun cinta biar. Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah tuhi fuadi syairillah. Hidup hati ini, roh ini jadi hidup, roh ini jadi terhubung dengan hadratnya Allah. Afna biha an kulli ma siwallah, sehingga makhluk ini kadang mendinding, kadang mahijab lagi lawan Allah, malah menambahi kesaing ingat lawan Allah dan bertambah inya kuat lawan Allah Subhanahu wa taala. Bainal ibadi, dan manusia ini kadang menjadikan inya itu lalai kepada Allah, malah bertambah. Maka dari karena itu orang Bali sesain sugi, sesain benaik derajatnya, sesain sugi, sesain bertinggi kawaliannya, sesain sugi, sesain berdekat dengan Rasulullah SAW. Karena ia tahu menggunakan rezeki dan kasugihan tadi, gasan Allah, gasan agama, dan gasan kebaikan dunia akhirat, bukan gasan pribadi. Maka atas kaul ini barang siapa ada di dalam hatinya tasdik, membenarkan akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar. Jadi di lidahnya la ilaha illallah, itu di lidahnya tak. Itu mesti orang masuk Islam, mesti la ilaha illallah. Di dalam hati aku yakin benar kadada Tuhan, kadada apa ngarannya nang menciptakan alam semesta ini nang patut disembah hanya melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Yakin aku dalam kayak apapun, biar kayak apapun aku kada ragu, dan kayak apapun aku kada akan berubah. Tidak keyakinan ini. Nah ini tasdik caranya. Ini sudah mulai kuat iman. Ini kalau diapain lagi itu Bilal bin Rabah direbahkan, diantaki batu, dijamur di tanah terik matahari. Ayo guling, berguling ikan menyembah patung. Allah, ujar Bilal. Pedang pulang diantak di leher. Ayo ikan menyembah patung. Allah, ujar Bilal. Ada merasa sakit diantaki batu, di padang pasir, di tengah terik matahari. Karena apa? Tasdik hatinya itu lawan Allah. Allah luar biasa didikan Nabi Muhammad para sahabat. Yang lain pula Ammar bin Yasir, itu
diikat, dijamur supaya bebulik menyembah patung, tetap ada. Ummahnya Sumayyah ini bebinian masuk Islam, berucap la ilaha illallah, ditangkapnya oleh orang kafir, dirabahkan, diikat, diambil tombak, ditombak alat kemaluan Sumayyah si bebinian tadi, sampai mati, ditombak kemaluannya itu, pitanya itu, tetap Allah. Ini didikan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sahabat-sahabat hari itu. Ditombak alat vitalnya, kagak berubah. Diandaki batu, benar-benar Bilal, kagak berubah. Diikat, dijamur, itu Ammar bin Yasir, kagak berubah keimanannya kepada Allah. Kita mudah-mudahan kagak berubah sampai ke mati. La ilaha illallah. Maharap pas anak meninggal itu berapa? Memang dosa sudah kita kalau menghitung lagi sudah. Amal kada ada apa-apanya, kada bisa modal amal kita. Cuma itu bang tadi kita mencintai orang salihin, duduk dengan orang salihin, dan rancang-rancang mensyukuri nikmat iman dan Islam. Bila disyukuri, insya Allah bertambah-tambah iman Islam dari bertambah-tambah. Dengan dua kalimat syahadat maka orang itu mukmin dia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Ta'ala. Karena 20 hakikat dua diperoleh hakikat iman yaitu dengan tasdik. Jadi Islam la ilaha illallah syahadat, iman nih hati yakin. Ikam biar kayak banyak aku ada berubah, biar dibagi duit 1 miliar aku ada berubah, biar di apa ada berubah. Mudah-mudahan Allah memberi kita yuthabbitullahu alladhina amanu sampai habis inak nenek kada berubah. Nah, senyum karena apa? Iman Islam kada berubah. Inilah yang menyelamatkan siksa kubur. Inilah yang menyelamatkan di padang mahsyar. Inilah menjadikan kita kada tercampur di neraka. Biar kayak apa aja, hebatnya kayak apa aja orang itu, lamunnya kada ada iman Islam, celaka. Tapi kalau ada iman Islam sekecil apapun, walau ibadatnya kada banyak, kalau sudah ada iman Islam, kada dimakan oleh api neraka. Orang yang di dalamnya ada Islam, di mutungnya ada Islam, la ilaha illallah, di hatinya ada iman dengan keyakinan, bila tak masuk juga ke dalam neraka, juz ayyuhal mu'min fannaru yutfi. Apabila seorang yang beriman tercabur dari siratal mustaqim, dari jembatan itu ke dalam neraka, itu apinya kada membakar, malah padam dan ia keluar lagi daripada api itu. Karena apa? Api tidak bisa membakar orang yang di hatinya itu ada Allah. Orang api kada akan membakar lidah yang mengucap la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan ialah kita ini melatih untung sebulan sekali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya sudah dapat, kalau belum dapat karena 70.000 itu gilirannya, tetap berzikir. Nanti kadang dapat kada datang lagi. Itu makanya kada ikhlas. Kita ini melatih untuk supaya berzikir lawan Allah, supaya kena matinya Allah dan menghilangkan kebiasaan adat. Biasanya lebinian terbanyak begawi-gawi, tak terlalu cangkir, tak tersipak napakan. Apakah biasanya tuh Balawi? Kenapa artinya ini Balawi? Ada lagi ulun mendengar bebinian, jangan diturutin ke ini nanti. Jadi ini manakah? Lalu mau ulah sayur, talibas apakah lalu ikut abadnya aja. Oh, ikut abadnya aja. Jadi kasih itu keingatannya. Ingat abadnya aja. Ya Allah, jangan diturut. Allah minta. Bila Allah, datang kita kelihatan. Bila tak ajib Allah. Allah itu ya kada. Ya Rasulullah. Kan bagus itu malah. Dia kada in abadnya. Itu kompas. Kompas. Tauhid. Dan mukmin pula ia pada zahir, yakni pada pengetahuan manusia, karena ada bahagian alamat yaitu ikrar la ilaha illallah, maka diberlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Jadi bila orang mengucap la ilaha illallah sudah
berarti orang itu Islam. Masalah inya sembahyang, ada sembahyang, masalah inya ada puasa, itu urusan inya lawan Allah. Cuman kita sudah berbaik sangka itu saudara kita karena inya sudah berislam dan mengucap syahadat. Masalah inya gawian inya itu urusan inya lawan Allah. Jangan kita gaduhi. Tapi kalau seorang guru, inya wajib memberi nasihat. Kita pun mengajak kepada kebaikan. Ya anisah dinikahkan dia dengan orang Islam lah. Ya tadi orang maksud tadi. Anak apa orang biar berislam, ulun anak kawin ya. Mana babiniannya, calonnya ini di belakang ya, ini di bawah. Untuk orang biar membawai orang masuk Islam, kawin, alhamdulillah benar-benar pahalanya. Mana pahala memasukkannya Islam, pahala kawin pula. Pahala kawin pula nyaman pula. Dan dimakan artinya yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam dan sah jadi imam sembahyang. Sudah boleh jadi imam sembahyang. Jadi namun misalnya imam ini kada orang Islam, orang yang ada Islam jadi imam orang Islam makmum kada sah, kada bertakun. Allahu Akbar bisanya. Ternyata sampai takun nih orang Yahudi. Dan dimakan sembelihannya. Nah inilah berat. Jadi kalau kita ke negeri nang di situ jarang ada orang Islam, anu aja sudah makan nasi putih aja sudah sama lapat negara zaman. Ini lawas orang negara kalau memberi urun lapat nih. Nyaman banget lapatnya. Jadi lapatnya itu dikuahi santan, nyaman banget. Iwaknya ayam masak kari atau ayam masak masak opor, nyaman banget. Ya Allah, minumnya pulang nyuranum, dihiga pulang bini anom. Bahalus bagaimana? Dan dimakan sembelihannya dan disembahyangkan atasnya apabila mati. Ya alhamdulillah orang Islam disembahyang apa? Namun kada orang Islam, jadi ada orang Cina, kita harus menyambar siapalah ada di sini, di sana. Itu di dalam ada satu orang. Jadi ini anak mati kali berapa berdua dimasukkan ke dalam kamar, kunci oleh anaknya kamarnya berdua sejam dibuka meninggal dulu kami. Kan memang kalau ada orang Islam itu bila mati itu kan malaikat tuh menghembuskan doa menghembusnya kayak itu belum kayak nanti main-main akannya kayak itu. Alhamdulillah iman Islam, alhamdulillah dijaga, disyukuri, dipelihara, disuburakan iman Islam dengan menuntut ilmu, dengan beramal saleh. Alhamdulillah anak-anak kita dijaga, jangan sampai tercampur iman Islamnya gara-gara dunia, gara-gara harta, gara-gara pangkat, gara-gara anak-anak karuan. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Dan ditanam dia pada tempat kubur orang Islam dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam bila ada peninggalannya, dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Dan barang siapa ada di dalam hatinya tasdik dan tiada pada lidahnya ikrar, bukan karena keluh, artinya kadar busuk yang menegahkan dia, dan bukan karena enggan ada hakun dan bantahan ada mau, maka orang itu mukmin pada batinnya juga karena ada pada hatinya hakikat iman, dan tiada mukmin ia pada zahir karena ketiadaan alamat. Jadi harus dua. Makanya orang Islam tuh harus mengucap bilanya masuk Islam tuh harus mengucap ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah kita pun setiap tunduk sembahyang dianjurkan bersyahadat supaya kita selamat daripada mungkin ada yang di situ melumpuhkan kita, melepaskan kita daripada iman Islam. Nya ada di akhir zaman ini perkara-perkara yang bisa kita itu atau bisa terubah atau bisa menjadi apa karanya tercampur iman Islam, bisa karena perkataan atau karena perbuatan. Seperti contoh ujarnya aku gara-gara sembahyang jadi susah hidup. Nah ini bisa menjadi murtad. Nauzubillah min dzalik.
maka wajib bersyahadat kembali. Makanya bila kita sembahyang kita kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammad. Ini memiliki ini syahadat supaya kalau ada ucapan-ucapan yang kada tahu kita ternyata di situ mengeluarkan daripada. Makanya Abu Sekumpul Sidin di waktu di Sekumpul itu pernah membaca kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik di dalamnya situ banyak ada perkara-perkara yang bisa kita atau bisa orang itu jadi murtad, keluar dari Islam dan tidak ada sadar. Bisa? Aku ikut nimbang puasa bulan Ramadan habis duit kada ada lagi, habis untuk bersusah adik. Perkataannya itu bisa mengubah pada murtad. Atau percaya kepada satu benda, atau percaya kepada nafkah misalnya selain daripada Allah ditinggalkan, bisa juga ada. Dan itu murtad nang kada ketahuan, lamun nang nyata menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api, percaya kepada ini itu nyata sudah. Nang kada nyata ini bisa banyak terjadi. Makanya dulu dibaca di Sekumpul kitab supaya selamat daripada murtad antara kata kuat. Di antaranya perkataan itu. Mudahan kita selamat daripada gawian-gawian yang mengeluarkan kita daripada Islam tadi. Dan tiada mukmin yang pada zahir karena kata amat, maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Inya percaya Allah tapi kadang mengucap syahadat, iman di dalam aja ini, ia itu kada termasuk hukum Islam. Ada diperlakukan hukum Islam. Hatinya aja yang berpercaya, tapi untuk yang ada mengucap syahadat, kada sempurna itu kan kawan. Maka ia diperlukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Tetapi adalah ia di dalam akhirat daripada isi surga juga. Dan lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka karena ia ada bagiannya iman, ada bagiannya iman. Tetapi masuk neraka dulu karena ia menggawi suruhan-suruhan Islam. Dan barang siapa tidak ada di dalamnya hatinya tasdik tetapi ada pada lidahnya ikrar seperti kelakuan orang munafik. Nah ini yang bahaya. Orangnya ini Islam mengaku tapi banyak bagian jauh pada orang Islam, kelakuannya itu kada Islam, malah memusuhi Islam. Nah ini yang bahaya. Ingarannya ujar bahari musuh dalam silawan. Maka orang itu tiada mukmin pada batin karena ketiadaan tasdik, dan adalah ia di dalam akhirat daripada isi neraka kekal di dalamnya, naudzubillah dari karena kufurnya. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir karena ada ikrar. Maka dipermulakanlah atasnya di dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut itu, artinya disembahyangkan warisnya. Kan ada kalau di Madinah itu bila ada nabi, orang ini siapa? Ubay bin Salul lah, siapa? Nang munafik tuh. Kalau mbak ada nabi, kisah orang Islam tuh bang ada nabi. Nah, inya ini memandang orang kafir itu lah. Muhammad kayak ini, kan bilang menjelaskan Muhammad kayak ini. Malah mau ulang lubang di Madinah itu dulu pernah tahun 90-an itu masih ada lagi lubang orang munafik menjebak Nabi. Padahal inya mengaku Islam, tapi di belakang Nabi menyakiti Nabi. Jadi diulangnya lubang, karena lubang itu di Gunung Uhud, ulun kasih itu lawan Syekh Muhammad Ismail, lawan beberapa guru-guruan. Jadi lubangnya itu diulangnya. Jadi pas Nabi berjalan tercampur pada lubang itu, iya nang batis Nabi terkilir, gigi sidin patah. Gara-gara orang munafik ini kali benar meminat duit. Inya bakal bang punya betamuan berarti gitu yang bahaya. Makanya Quran menjelaskan wa mimman haulakum, di sekitar kalian. Minal Arab, ada orang-orang Arab. Ini Nabi Allah mendatangkan lawan Nabi kita. Wa mimman haulakum, di sekitar engkau ya Muhammad. Minal Arab, ada orang Arab. Maradu ala nifaq, ini itu munafik, tapi kisah-kisah Islam malah menyakiti. Al-Quran menjelaskan. Nabi tahu orangnya, tapi saya berdiam aja karena dia mengucap Islam. Ini namanya aku Islam saja. Jadi kenapa dia baik? Dia mengucap la ilaha illallah, umpat juga dia orang, tapi di belakang memusuhi Nabi, menyakiti Nabi. Diulangnya lubang, tak campur Nabi ke dalam situ. Sampai
ada karena sahabat Talha ini mengangkat Nabi, siup Nabi, banyak sadar namanya Nabi, wajabat Talha ini yang menulungi aku di dalam surga bersama aku, ya Nabi. Lalu Nabi diobati, kasihan sini, patang ini apa kan? Lubang ini itu tahun 90 belum masih ke sana lagi. Itu ditutupi, dicor, diratakan, tahan tak pulang. Dicor, diratakan, tahan tak pulang. Artinya ini sejarah kata kalau dilupakan orang munafik menjebak Rasulullah sampai Rasulullah pingsan dan gigi sini patah dan berdarahan. Nah, ini bahayanya orang munafik. Di antara kekawanan ini kadang-kadang bisa ada ujar orang lain ini 2 kepala. Padahal seperti ini bisa kepala. Tapi kalau dia beri kepala 2 juga. Seperti aja. 2 kepala minta maaf kan begaya. Kita menghibur orang beriman. Ujar Habib Abdullah Baharun, rektor daripada Al-Ahqaf Yazidin, ifrah fa innal khair ya'ti bil farah. Gembiralah dengan Allah, terutama di dalam ketika kita duduk seperti ini. Karena duduk seperti ini kamalul ataupun kita sedikit ada hiburan itu dianjurkan supaya jangan merasa bosan di dalam duduk. Ujar Habib Baharun, ifrah fa innal khair ya'ti bil farah. Gembiralah ketika kita di dalam menuntut ilmu, apalagi di dalam kita berbuat kebaikan. Fa innal khair, Allah akan menambah kebaikan. Fa innal khair ya'ti bil farah. Ketika gembira mengerjakan apa aja ditambah-tambah Allah kebaikannya. Wala tahzan, jangan sedih, jangan duka cita, jangan galau hati. Fa inna syarr, bila sedih, duka cita, galau hati, keburukan itu akan datang terus sehingga kita putus asa, bisa ia bunuh diri, bisa ia stres, bisa ia macam-macam. Jadi gembiralah dengan Allah. Ingat akan nikmat-nikmat Allah. Syukuri nikmat-nikmat Allah. Bila ada jual, model kada senang hati boleh jadi ada hikmahnya. Aku digari, kifarat dosa. Aku di rezeki ngali, supaya aku ini selalu sadar, ingat supaya mau aku dekat dengan Allah. Karena bilanya banyak duit, mungkin bisa lupa lawan Allah. Lalu aku sudah sadar menuntut ilmu dan sudah baik, lalu diberi Allah Ta'ala banyak rezeki, lalu aku gunakan dasar kebaikan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita bertaat selamat dunia akhirat, menguatkan iman dan Islam, selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan mudah anak kita dijaga, dipelihara Allah. Ya Allah, pelihara anak-anak kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah, pandang mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang menggembirakan Nabi Muhammad, menyenangkan hati Nabi Muhammad, jadikan mereka anak-anak yang salih dan salihah, jadikan mereka orang yang berilmu, orang yang selalu taat kepadamu ya Allah. Pandang nadrah mereka ya Allah dengan pandangan nadrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak kami yang di rumah, anak kami yang menuntut ilmu, yang belajar, bukakan hatinya futuh, bukakan hatinya ilmu laduni. Ya Allah, kami serahkan anak-anak kami, keturunan kami kepada Engkau ya Allah, supaya mereka menjadi orang-orang yang nantinya ya Allah membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan amal jariah ketika kami sudah berada di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Astaghfirullah.